bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih karunia dan belas kasih, pada saat ini kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Sertai dan berkati proses belajar mengajar kami hari ini. Tuhan berkati kami semuanya, murid-murid yang ada di kelas ini, dan juga berkati guru yang mengajar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pelajaran kita kali ini yaitu terambil dari Yesaya 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Akibat dosa, sudah kita tahu di Alkitab dijelaskan bahwa akibat dari dosa itu adalah maut. Dan saya percaya tidak ada orang yang mau menerima maut. Orang mau menerima sukacita, kebahagiaan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diharuskan untuk menjauhi perbuatan dosa. Ini perintah Tuhan, bahwa kita orang yang sudah percaya kepadanya itu harus menjauhi perbuatan dosa. Jangan sampai kita terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa sehingga kita mendapatkan ganjaran dari dosa itu, yaitu maut. Anak-anak sekalian, dosa diawali dengan ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Ketidaktaatan itu yaitu terletak pada manusia yang selalu melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan. Misalnya, Tuhan jelas di dalam Alkitab berkata, janganlah engkau menyembah ilah, misalnya. Tapi manusia sering sekali lebih memilih menyembah ilah daripada menyembah Tuhan. Nah, itulah perbuatan dosa karena ketidaktaatan. Tuhan bilang begini lagi di dalam Alkitab tertulis, misalnya, ampunilah sesamamu manusia. Tapi manusia itu tidak mau mengampuni. Kalau ada orang bersalah kepadanya, dia simpan di dalam hatinya, dia dendam, lalu dia berusaha untuk membalas perbuatan orang jahat kepadanya. Nah, itu adalah perbuatan yang termasuk dalam dosa. Karena perintah Tuhan jelas bahwa manusia itu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan itu, maka kita jatuh ke dalam dosa. Seseorang yang selalu taat kepada Tuhan adalah orang yang akan terhindar dari dosa. Semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, maka kita akan terhindar dari dosa. Nah, karena dosa itu diawali ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, maka supaya kita terhindar dari dosa, hal yang pertama yang dapat kita lakukan sebagai manusia, sebagai orang percaya, yaitu harus menghindar dari dosa itu. Bagaimana caranya supaya terhindar? Yang pertama adalah kita harus taat. Ini sangat singkat sekali. T-A-A-T, taat. Apabila seseorang taat kepada Tuhan, percayalah kita akan terhindar dari dosa. Karena biasanya orang yang taat sama Tuhan itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita berbuat baik, ya kita lakukan perbuatan baik. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, maka ketika kita taat, maka kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang
oleh perintah Tuhan. Yang kedua, setelah taat kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita memperoleh penyertaan dari Tuhan serta selalu melindungi. Ya. Kalau kita hidup kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita, maka perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita. Dia menyertai kita sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang ketiga, melakukan seluruh perintah Tuhan. Seluruh perintah Tuhan adalah baik. Tuhan selalu meminta orang-orang percaya ya, untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahwa Tuhan tidak menyuruh setiap orang itu supaya melakukan perbuatan yang jahat, tetapi perintah Tuhan pada dasarnya adalah melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah kita harus memiliki kerendahan hati, rendah hati. Rendah hati akan membawa kita jauh dari dosa. Kenapa? Kalau kita rendah hati, sudah pasti kesombongan akan jauh dari kehidupan kita. Saya katakan bahwa kesombongan adalah salah satu akar dari perbuatan dosa. Ketika orang sudah mulai sombong, menganggap dirinya sudah mampu, hebat, dia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dia tidak taat sama Tuhan lagi karena ada kesombongan dalam dirinya. Karena itu, kita kalau percaya kepada Tuhan, dan juga kita mengimani supaya kita ini terhindar dari perbuatan dosa, maka milikilah kerendahan hati. Yang selanjutnya adalah kita diminta untuk menjauhi dosa, lari sejauh mungkin dari lingkungan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang menarik diri kita untuk melakukan dosa. Anak-anak mungkin melihat di sekeliling anak-anak ada perbuatan-perbuatan yang membawa seseorang jatuh ke dalam dosa. Nah, kita diminta menjauhi itu. Seperti apa sih yang sering kita lihat? Misalnya kalau ada teman kita untuk yang menarik kita, ayo kita mencuri barang seseorang, mengambil yang bukan milik kita. Ya dijauhi, jangan ikut. Jangan terlibat dari perbuatan tersebut supaya kita jauh dari dosa. Selanjutnya, kita berpegang selalu pada kebenaran. Apa maksudnya berpegang selalu pada kebenaran, anak-anak? Jangan kompromi dengan kebohongan. Katakan benar jika sesuatu itu benar, dan katakan salah apabila sesuatu itu salah. Jadi kita tidak mau terlibat dalam kebohongan. Kita selalu berada pada posisi kebenaran. Itu yang diinginkan Tuhan bagi anak-anaknya. Berdoa selalu kepada Tuhan. Nah, ini dia yang harus kita lakukan memang setiap saat, setiap waktu, yaitu berdoa kepada Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka tetap berdoa dan berjaga-jaga. Kekuatan doa dapat menghindari kita dari perbuatan dosa. Lalu apa lagi? Yang terakhir adalah membaca Alkitab. Alkitab berisi firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan benar setiap firman Tuhan akan membawa kita semakin jauh dari dosa dan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan mengetahui apa yang diinginkan Tuhan sehingga kita layak di hadapannya, sehingga kita jauh dari dosa. Kalau kita membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan setiap saat. Berikan waktu kita untuk firman Tuhan. Berikan sebagian dari waktu kita bermain. Jangan kita habiskan waktu kita bermain. Sepulang sekolah kita menghabiskan waktu bermain. Kita lupa dengan membaca firman Tuhan.